Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke part 2 bersama Ayon. Jadi langsung saja kita akan bahas tentang hukum-hukum dasar. Yang pertama itu hukum Lavoisier. Nah, hukum Lavoisier di sini menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, maka massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi misalkan saya punya suatu zat X, kemudian dia bereaksi, dan misalkan awal zat X itu ada 6 gram, maka di akhir itu harus ada 6 gram juga. Meskipun nanti ada sisa X yang bereaksi, ya, ada sisa X yang tidak bereaksi, jadi total produk dan sisa dari X tadi harus 6 gram jumlah totalnya. Nah, sebagai contoh yang sederhana, kira-kira seperti ini. Jadi ada pada pembakaran 2,4 gram magnesium di udara dihasilkan sebanyak 4 gram oksida magnesium oksida magnesium. Berapa gram oksigen yang terpakai dalam reaksi tersebut? Nah, sebetulnya untuk menyelesaikan soal seperti ini jadi tidak mesti ditulis bersama reaksinya ya. Jadi sebetulnya karena memang cukup mudah juga kalau untuk hukum Lavoisier. Nah, untuk kasus ini saya coba tuliskan dulu bersama reaksinya. Nah, ada logam Mg bereaksi dengan dibakar itu biasa dengan oksigen dan menghasilkan oksida magnesium, dalam hal ini magnesium oksida. Nah, kemudian berapa massa oksigen yang terpakai di dalam reaksi tersebut, maka kita tuliskan data-data yang ada sebetulnya. Nah, di sini nanti Mg yang kita punya kan tadi sebanyak 2,4 gram ya. Dan kemudian dihasilkan sebanyak 4 gram oksida dari magnesium itu sendiri. Nah, di sini ada 4 gram. Berapakah massa oksigen yang terpakai? Kan prinsipnya apa? Prinsipnya tadi massa zat sebelum reaksi harus sama dengan massa zat setelah reaksi. Mana massa zat setelah reaksi? Ini setelah reaksi ya. Yang ini yang setelah reaksi. Kemudian ini yang sebelum. Kalau misalkan kita buat yang di sini sama dengan. Nah, kita turunkan di sini sama dengan ini 4 gram. Nah, di sebelah sini ada 2,4 ditambah berapa? Sama dengan 4 gram. Maka titik-titik ini kan berarti sama dengan 4 dikurangi dengan 2,4 ya. Berarti sama dengan 1,6 gram. Kira-kira seperti itu. Nah, sesimpel itu hukum Lavoisier. Jadi, prinsipnya hukum Lavoisier adalah pokoknya bagaimana caranya massa awal harus sama dengan massa akhir gitu ya. Seperti itu. Nah, dalam kasus ini ternyata sebanyak 1,6 gram oksigen yang bereaksi. Kemudian yang kedua yaitu hukum Proust. Hukum Proust yaitu perbandingan tetap, di mana perbandingan massa-massa unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Artinya tertentu di sini maka setiap senyawa itu akan berbeda-beda. Mungkin ada yang sama dan mungkin ada yang berbeda. Tapi saya ambil contoh misalkan H2O. H2O itu punya perbandingan 1:8. Nah, dari manapun asal H2O itu, air gitu ya, mau dari Indonesia, mau dari Eropa, mau dari Amerika sekalipun, maka perbandingannya harus tetap 1:8. Kalau misalkan nanti di Amerika ternyata massa airnya itu sebanyak H2O itu kan terdiri dari hidrogen dan oksigen. Kalau misalkan hidrogennya 2 gram, maka oksigennya harus sebanyak 16 gram. Gitu ya, biar tetap perbandingannya 1:8. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Kira-kira ada seperti ini soalnya. Data percobaan reaksi X dengan unsur Y itu membentuk senyawa XY adalah sebagai berikut. Ada 4 percobaan dengan variasi massa X dan massa Y-nya sehingga dihasilkan XY. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan perbandingan massa X dan Y yang bereaksi. Dan yang kedua, berapakah massa XY yang dihasilkan jika terdapat 12 gram X. Baik, nah bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Yang pertama, kita juga jangan sampai luput dengan hukum yang sebelumnya. Artinya, hukum Proust ini juga tidak boleh menyalahi hukum siapa? Hukum Lavoisier. Ini harus tetap berlaku. Tetap berlaku. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendeteksi? Artinya apa? Di soal seperti ini sebetulnya ada 2 hukum yang akan diterapkan gitu ya. Ada hukum Proust dan mungkin saya tambahkan di sini ya. Dan hukum Lavoisier gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui berapa sih? Ini kan kita mau jawab soal 1, tentukan perbandingan massa X dan Y yang bereaksi. Bagaimana cara menentukannya? Nah, tipsnya adalah
Di sini kan ada massa X dengan ada massa Y dan massa XY. Tips yang sederhana adalah carilah jumlah, ketika kalian menjumlahkan X dan Y, massa X dan Y kalian jumlahkan, itu harus sama dengan massa XY. Maka itulah perbandingannya. Contoh, untuk yang percobaan 1, untuk yang 1, nah di sana ada 3 dengan 6. Kemudian hasilnya 8. Kalau misalkan kita tambahkan 3 dengan 6, harusnya kan 9 ya. Sedangkan massa XY-nya itu hanya 8. Berarti dari 3 gram X dan 6 gram Y ini, ternyata hanya 8 X yang dihasilkan. Berarti ada sisa 1 gram yang bersisa. Nah, entah dari mana, bisa mungkin saja dari X, mungkin juga dari Y. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui nilai perbandingan sebenarnya? Kita coba satu-satu. Maka nanti di percobaan 2, di sini 6 tambah 5. Harusnya adalah 11, tapi ternyata X-nya tetap 8. Berarti ini bukan di perbandingannya. Yang ketiga, ini ada 6 dengan 10. Kalau kita jumlahkan, ini 16. Ternyata X yang dihasilkan juga sama 16. Nah, ketika ini kita jumlahkan massa X dan massa Y, sama dengan massa XY, maka sebetulnya ini merupakan nilai perbandingannya. Maka sebetulnya untuk reaksi X dan Y, kemudian menghasilkan XY, nilai perbandingannya adalah 6 banding 10 banding 16. Masih bisa diceritakan? Masih, tentu. Ini kita bagi dengan angka 2 ya, berarti ya. Berarti nanti kalau misalkan kita bagi 2, di sini menjadi 3 banding 5 banding 8. Nah, ini adalah nilai perbandingan dari X dan Y-nya, yaitu 3 banding 5. Nah, itu jadi nomor 1 terjawab, yaitu perbandingannya adalah 3 banding 5. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan soal yang kedua? Untuk soal nomor 2, sebetulnya ini juga sangat mudah ya. Nah, berapakah massa X-nya dihasilkan jika terdapat 12 gram X? Nah, tadi kan kita punya perbandingan X dan Y-nya itu adalah 3 banding 5. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kita punya sebanyak 12X. Itu ya, 12 massanya. Nah, trik mudahnya adalah tinggal seperti ini aja. Dari 3 ke 12 itu kali berapa? Ini kan kali 4 ya. Maka untuk Y yang di sini juga sama. Jadi 5 kali 4 juga perlakuannya sama. Maka nanti di sini sebanyak 20 gram. Nah, artinya nanti kalau kita punya 12 gram X, maka kita butuh sebanyak 20 gram Y. Nah, kemudian berapa X yang dihasilkan? Maka kita tinggal jumlahkan. Maka X yang dihasilkan itu sama dengan massa X, berarti 12 ditambah dengan 20, yaitu sama dengan 32 gram. Nah, di sini juga berarti sini sudah terjawab, yaitu sebanyak 32 gram. Nah, simpel bukan? Itu hukum Proust. Yang berikutnya yaitu hukum Dalton. Hukum Dalton berbunyi jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, maka perbandingan unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Apa yang dimaksud dengan salah satu unsur yang sama dan unsur yang satu lagi berbeda? Artinya di sini, kalau hukum Proust, kita hanya berbicara pada satu jenis senyawa, CO2 saja. Tapi kalau misalkan kita masuk ke hukum Dalton, nah CO2 itu kan disusun dari 2 unsur ya, dari unsur karbon dan unsur oksigen, gitu. Nah, ternyata unsur karbon dan oksigen ini tidak hanya menghasilkan CO2 saja, tapi juga bisa menghasilkan senyawa yang lain, yaitu senyawa CO, karbon dioksida dan karbon monoksida. Nah, yang dimaksud dengan perbandingan ganda atau nama lain dari hukum Dalton adalah dikenal juga dengan hukum perbandingan ganda. Nah, dimaksud dengan satu unsur yang sama adalah jadi kita gini. Misalkan C-nya sama itu 12 dan 12, maka kita bisa menghitung berapa nilai perbandingan O-nya. Seperti itu. Yaitu unsur yang satu laginya. Nah, kemudian kita langsung ke contoh soal. Ada belerang dan oksigen membentuk 2 senyawa. Oke, membentuk 2 senyawa. Kadar belerang dalam senyawa 1 dan 2 berturut-turut sebanyak 50% dan 40%. Berapakah perbandingan unsur oksigen pada senyawa 1 dan 2? Nah, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikannya? Untuk mempermudah, maka saya sarankan kalian untuk membuat tabel. Kira-kira seperti ini tabelnya. Ada unsur S di sini.
kemudian ada unsur O, kemudian ada senyawa 1, dan ada senyawa 2. Jadi unsurnya di atas, kemudian senyawa 1 dan 2-nya di bawah. Atau mau dibalik juga bebas sih, sebenarnya nggak jadi masalah. Nah kemudian bagaimana? Selanjutnya adalah kita masukkan data yang ada. Kadar belerang dalam senyawa 1, berarti di sini S, itu kan ya belerang adalah S, dan oksigen adalah O. Nah, S dalam senyawa 1 itu sebanyak 50%. Nah, kemudian untuk senyawa yang kedua itu sebanyak 40%. Kita tahu nilai persentase itu kan maksimal 100 ya. Berarti nanti kita kalau 100 maka O-nya adalah sisanya sebanyak 50%. Berarti untuk yang di senyawa 2, O-nya adalah 60%. Nah, bagaimana cara menerapkan hukum Dalton? Nah, jika tadi pertanyaannya adalah berapa massa perbandingan unsur oksigen. Oke, berarti kita akan mencari ini nih, perbandingan unsur yang satu lagi. Yang unsur satu lagi ini adalah unsur oksigennya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Maka kita samakan dulu atom S-nya. Jadi unsur belerangnya kita samakan. Ini 50, ini 40. Jadi kita kali silang saja. Yang ini nanti kita kali dengan 40. Kemudian ini kali dengan 50. Jadi yang dikali silang adalah yang S-nya gitu ya, biar sama nanti. Nah, sehingga nanti ketika kita kalikan, ini 50 kali 40 hasilnya adalah 2000 ya. Sorry, ini sebetulnya bisa kali 4 saja. Bisa kali 4 dan kali 5. Jadi biar nggak terlalu besar. Nah, berarti nanti di sini adalah 200. Kemudian ini juga 200. Nah, dibuat sama kan ya unsur jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut sama, maka unsur yang satu laginya gitu. Nah, unsur yang satu laginya berapa? Berarti ini juga sama. 4 kali 50, berarti nanti di sini jadi 200. Nah, kemudian di bawah 5 kali 60 yaitu sama dengan 300. Jadi, dari sini kita bisa mendapatkan perbandingan unsur oksigen pada senyawa 1 dan unsur oksigen pada senyawa 2. Di mana unsur oksigen pada senyawa 1 itu sebanyak 200, untuk yang ini 300 nilai perbandingannya. Maka kita sederhanakan lagi, jadi perbandingannya adalah 2:3. Ya, itu untuk hukum Dalton, sesederhana itu. Ya. Jadi mudah sebetulnya hukum Dalton. Nah, mungkin variasi soal yang lain, atau variasi soal-soal yang beredar di, bisa saja di soal ujian nasional atau di soal SBMPTN mungkin. Ini bentuk persentase bisa diubah jadi massa gitu ya. Misalkan pada senyawa 1 gitu ya. Misalkan pada senyawa 1 dari 100 gram senyawa 1, nah misalkan sulfurnya mengandung 32 gitu. Nah, maka O-nya adalah sisanya gitu ya. Misalkan berarti berapa nih sisanya? 68 ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah angka yang acak ya, jadi ini bukan angka yang sebenarnya. Maksud saya untuk mempermudah, jadi kalau misalkan diganti dengan massa, nggak akan jadi masalah gitu ya. Kalau ini kan dalam bentuk persentase maksimal 100. Kalau misalkan dalam bentuk massa, ya tentukan saja massa senyawa satunya berapa, misalkan ini 100 gram. Dari 100 gram tersebut ternyata mengandung 32 gram S, maka 68-nya adalah massa dari oksigen. Ya, itu untuk hukum Dalton. Nanti sisanya sama, yaitu kita kali silang, dan nanti kita akan dapat nilai perbandingan unsur salah satunya lagi. Ya, sampai sini dulu itu untuk hukum Dalton, dan ternyata pembahasan 3 hukum ini dari hukum Lavoisier, hukum Proust, dan hukum Dalton, saya rasa mudah gitu ya. Saya rasa mudah, dan mungkin juga bisa membantu teman-teman dalam belajar terkait dengan hukum dasar. Sebetulnya masih ada dua lagi hukum dasar yang belum kita bahas, yaitu hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Nah, seperti biasa, kita akan coba bahas dua hukum yang tadi di part yang selanjutnya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.